Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah custom ROM CR Droid Mata 1. Yap, yang biasa kenal itu ROM Dajjal. Dan tentunya yang kita review di sini adalah Redmi Note 11. Dan di sini CR Droid tentunya sudah menggunakan versi Android 12.1 ataupun 12L. Tapi di sini entah mengapa masih menunjukkan Android 12 saja. Dan di sini untuk update keamanan Androidnya tentunya sudah paling terbaru di 5 Mei 2022. Dan sayangnya di sini untuk kernelnya masih menggunakan stok kernel dari Xiaomi karena berhubung source kernel di Redmi Note 11 belum rilis, jadi kita pakai ataupun devnya pakai stok kernel aja terlebih dahulu sambil menunggu source kernelnya dirilis. Dan ini adalah tampilan utama dari custom ROM CR Droid. Perlu kalian ketahui, CR Droid itu mengambil baset ROM dari Lineage OS. Dan untuk aplikasi bawahnya tentunya bukan menggunakan aplikasi dari Google, melainkan ini khas dari Lineage OS guys ya, aplikasinya ataupun AOSP. Dan di sini untuk aplikasi kameranya bukan lagi menggunakan MIUI Cam. Halo guys, waduh, narsis aku cuy. Oke, lanjut. Di sini ya untuk widgetnya ya tentunya kalian juga bisa custom. Ya, ini kalian bisa lihat untuk launchernya tentunya menggunakan launcher dari CR Droid-nya itu sendiri, yang dimana tentunya ini ada beberapa fitur customisasi yang kalian bisa ubah-ubah. Yap, ini kalian bisa lihat untuk lebih jelasnya. Nah, selanjutnya di sini untuk widgetnya sayangnya karena ini baset dari Lineage OS ataupun aplikasinya itu yang jam bukan dari Google, maka tidak ada widget yang khas dari Android 12. Kecuali kalian bisa menggunakan modul guys ya. Ya, di sini selanjutnya untuk wallpaper dan gaya tentunya kalian bisa custom juga guys ya, seperti tema gelap, icon bertema dan lain sebagainya. Tentunya yang pernah sudah nyicip CR Droid pasti sudah tidak familiar lagi dengan fitur customisasinya yang begitu lengkap. Nah, di sini untuk di bagian bilas status tentunya kalian bisa lihat yang begitu lengkap. Kalau misalnya agak cepat silahkan di pause aja. Nah, selanjutnya di sini ada setelan cepat. Lalu ada kunci layar. Lalu navigasi. Selanjutnya ada tombol, lalu ada antarmuka pengguna, lalu ada notifikasi, lalu suara. Yap, di sini kalian bisa lihat ada visual audio. Yap, mantap. Selanjutnya lain-lain. Nah, di sini pertama tentunya ada fitur game space. Ya, tentunya mantap ya. Di sini kalian juga bisa menambahkan aplikasi apa saja yang kalian inginkan untuk menambahkan di ruangan permainan. Dan satu lagi di sini tentunya sudah ada fitur FPS unlock. Nanti kita akan coba apakah PUBG bisa ke unlock 90 FPS atau tidak. Selanjutnya di bagian tampilan. Nah, di bagian tampilan ya seperti custom ROM pada umumnya seperti ini. Dan di sini tentunya sudah ada juga app refresh rate, yang dimana di sini tentunya kalian bisa memilih aplikasi apa saja yang kalian inginkan di 60 Hz ataupun 90 Hz by defaultnya. Ya, ini kalian bisa lihat. Sayangnya di bagian display ini ada yang hilang, yaitu pengaturan refresh rate maksudnya guys, yaitu dia pindah di bagian notifikasi center. Yap, ini kalian bisa tambahkan aja, lalu nanti kalian cek lagi. Yap, ini di sini untuk cara mengatur 60 Hz ataupun 90 Hz nya guys. Ya, agak ribet sih, tapi ya daripada nggak ada sama sekali. Dan satu hal yang saya suka dari CR Droid ini yaitu sudah ada thermal profile layaknya di custom ROM Poco F3, yang dimana di sini kalian bisa mengatur per aplikasi ingin mode apa, default, benchmark dan lain sebagainya. Ya, ini tentunya sangat membantu untuk ngeboost performa saat kita bermain game juga. Dan untuk penampakan game space saat kita bermain game yaitu seperti ini. Ya, kita masuk di pengaturannya. Nah, di sini ada mode performa, mode baterai, mode standar, lalu ada FPS info, lalu ada disable notifikasi dan lainnya.
Lalu di bagian luar ini ada screenshot dan juga ada screen recording. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pengetesan benchmark. Pertama di sini ada Antutu benchmark versi 9.3.9 dan hasil skornya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat skornya lumayan tinggi. Lalu ada Geekbench 5 dengan skor single core di 355 dan untuk multicore-nya berada di angka 1609. Yap, lumayan juga sih. Selanjutnya di sini ada CPU throttling dengan settingan thread 100. Nah, di sini saya mengetes selama 15 menit dan hasilnya seperti ini. Yap, kalian bisa lihat di sini untuk CPU throttling-nya berada di angka 95. Mantap. Dan selanjutnya di sini kita akan mengetes bermain game. Nah, di sini game pertama ada Apex Legends dengan settingan grafik smooth 40 fps. Oke, di sini saya akan mencoba dulu selama 1 match untuk bermain. Nah, di sini sayangnya untuk Apex Legends masih sering nge-stuck pas kita pertama mendarat, guys ya. Nggak tahu kenapa, bahkan di Poco F3 juga masih sering kayak gini. Ya, oke, kalian tunggu aja dulu. Nanti setelah saya bermain selama 1 match, nanti di akhir videonya ataupun setelah ini ada record FPS-nya akan saya berikan kepada kalian semua. Setelah saya bermain selama 1 match ataupun 16 menit, di sini untuk FPS terstabil yap di 41 alias ini sangat stabil, guys ya. Nah, di sini untuk suhunya kalian bisa lihat berada di angka 42 derajat Celcius. Wap, ini aman kok untuk dimainkan. Selanjutnya di sini ada PUBG Mobile dan tentunya grafiknya di sini sudah terunlock di smooth 90 fps by default. Yang tadi saya lihatkan di fitur kustomisasi, di situ kalian aktifkan, nanti secara otomatis sudah terunlock 90 fps di PUBG-nya, cuy. Yap, walaupun ini 90 fps-nya nggak terlalu smooth, mending kalian menggunakan smooth ekstrim aja. Tapi ya di sini saya tetap akan mencoba di smooth 90 fps. Setelah saya bermain selama 1 match ataupun 12 menit, di sini untuk FPS terstabil berada di angka 65 fps. Yap, seperti di awal tadi saya bilang itu lebih recommended di smooth extreme aja, guys. Dan di sini untuk suhunya masih tergolong aman di angka 41 derajat. Dan yang terakhir di sini ada Mobile Legends dan tentunya untuk grafiknya di sini yang saya pakai yaitu rendah dan tinggi. Dan di sini tentunya untuk refresh rate-nya sudah support hingga ultra, cuy. Bahkan di sini untuk 90F-nya berada di super ya, karena ultra itu untuk yang 120 fps. Jadi kita nggak mungkin pakai yang 120 fps ya, cuy. Yap, di sini kita coba dulu bermain selama 1 match terlebih dahulu. Setelah saya bermain selama 1 match ataupun 20 menit, di sini untuk FPS terstabil berada di angka 53. Saya juga kurang tahu kenapa tadi di tengah-tengah permainan terjadi frame drop di 50-an FPS. Masih agak kurang, guys ya, untuk di Mobile Legends, tapi ini sudah mantap kok. Untuk tutorial penginstalannya tentunya di sini saya menggunakan metode MFV Tools. Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan metode biasa. Oke, untuk tutorialnya saya sudah buatkan videonya secara terpisah, jadi kalian cek aja link di deskripsi. Di situ saya sudah jelaskan secara lengkap dan detail, guys. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai custom ROM CR Droid di Redmi Note 11 ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut saya ini sudah sangat recommended. Kenapa? Karena sejauh ini yang sudah saya rasakan custom ROM di Redmi Note 11 yang baset AOSP tentunya, ini merupakan ROM yang terstabil sampai saat video ini dibuat. Karena sebenarnya sebelum saya buat juga ini video, saya sudah nyicip sana sini custom ROM, cuma ini yang serak di saya, guys ya. Kembali lagi kepada selera ya tentunya. Untuk sosmed, yap, tentunya sudah sangat aman. Scrolling, multitasking, buka tutup aplikasi ini sudah sangat responsif, guys. Dan satu lagi yang saya suka dari CR Droid ini yaitu sudah terunlock FPS di beberapa game. Yang penting kalian aktifkan di sini. Contohnya itu di game PUBG Mobile sudah terunlock 90 FPS, Mobile Legends sampai ultra. Mungkin di COD juga ataupun CODM itu sudah bisa terunlock FPS-nya, guys. Ya, kalian bisa coba aja, guys ya, kalau kalian sudah
nyicip ROM yang satu ini. Oke, mungkin saya rasa cukup video sampai di sini aja. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Saya akhiri videonya. See you until next time guys.